Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang pemajakan atas bentuk usaha tetap. Sebelum kami menjelaskan tentang materi pemajakan atas bentuk usaha tetap, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Dwiki, yang kedua Riyangga Haji Jaya Saputra, ketiga Diawan Dimas Prayoga, keempat Gana Rukmanadi, dan lima saya sendiri Reza Gilang Ramadan. Next, bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap itu sendiri memiliki pengertian yaitu bentuk usaha yang dibangun oleh individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Sekalipun tidak berdomisili di Indonesia, namun cakupan aktivitasnya meliputi aktivitas ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya ada BUT yang menjadi subjek pajak. Pada pasal 2 ayat 5 UU 36 tahun 2008, pemerintah menyebut bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yakni yang pertama tempat kedudukan manajemen, kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, yang keenam bengkel, yang ketujuh gudang, yang kedelapan ruang untuk promosi dan penjualan, yang kesembilan pertambangan dan penggalian sumber alam, yang kesepuluh wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, yang ke-11 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Selanjutnya ada proyek konstruksi, instalasi atau perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Revisi UU terbaru tentang PPh ini juga menegaskan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1A yang baru saja ditambahkan dalam pasal 2 antara ayat 1 dan 2. Tarif pajak bentuk usaha tetap. Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan UU PPh nomor 36 per 2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A UU tersebut. Sebelumnya tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak yang berlaku pada UPPh nomor 17 per 2000 ditetapkan sebesar 10-30%, mulai dari penghasilan kena pajak 50 juta hingga 100 juta ke atas. Perlu diingat penghasilan kena pajak susah dari dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan kena pajak atau PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 36 2008 tercantum biaya yang dijadikan pengurang PKP. Perbedaan perlakuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri dan lainnya. Yang pertama, BUT tidak dapat menikmati tax treaty di Indonesia dengan negara tax treaty partner lainnya, karena ia bukan merupakan penduduk Indonesia. Yang kedua, laba bersih setelah pajak diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan di bawah kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau menanggapi juga boleh, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.